Saudari-saudaraku yang terkasih, para pencinta Sabda Tuhan, MSC Provinsi Indonesia. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita akan satu hal yang penting berkaitan dengan Sabda Tuhan. Agar Sabda Tuhan itu bisa berakar di dalam hidup kita. Dalam perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih, Allah setiap hari menaburkan sabdanya. Setiap saat memberikan kepada kita firman-Nya. Bagaimanakah kita mempersiapkan hati kita agar sabda Tuhan itu sungguh berakar di dalam hidup kita? Dalam perumpamaan yang ada di dalam Injil hari ini, sangat jelas adanya 3 sikap. Bagaimana orang menanggapi sabda Tuhan itu? Benih yang ditaburkan di tepi jalan adalah sikap orang yang menanggapi sabda Tuhan sambil berlalu. Ia tidak mengolah sabda itu. Dan benih yang jatuh di bebatuan merupakan sikap orang yang mendengarkan sabda itu, namun sabda itu tidak dicerna, tidak diolah, tidak direnungkan, diresapkan, sehingga ketika berhadapan dengan berbagai macam kesulitan yang dihadapinya, sabda itu menjadi hilang. Bagaimanakah agar sabda itu menetap dalam hidup kita? Seperti seorang petani yang ingin menaburkan benih agar benih itu bisa bertumbuh dan berbuah, maka petani itu harus bekerja keras mengolah tanah itu, menyianginya dari berbagai macam hal yang membuat tanaman tidak bisa bertumbuh dan berbuah, dan juga memperhatikan dan memeliharanya setiap hari. Demikian juga dengan sikap kita dalam menanggapi sabda Tuhan. Agar sabda Tuhan itu meresap di dalam hati, meresap di dalam kehidupan kita dan berbuah, maka kita juga harus berjerih payah. Pertama, kita harus membuka hati kita agar Tuhan meletakkan benih sabda itu di dalam hati kita dan bertumbuh di dalamnya. Mungkin sabda itu terasa pahit, sabda itu terasa getir, sabda itu terasa tidak mengenakkan. Tetapi kalau sabda itu tetap disimpan di dalam hati kita, maka ia akan bertumbuh, berkembang, dan akhirnya menjadi berkat dalam hidup ini. Yang kedua, bagaimana kita meletakkan sabda itu di dalam akal budi kita? Dalam arti kita berani untuk merenungkan, kita berani untuk mengolahnya, kita berani untuk membedahnya.
berkaitan dengan realitas-realitas hidup kita. Agar dengan demikian sabda itu berdaya, agar dengan demikian sabda itu memberikan kekuatan, agar dengan demikian sabda itu mempunyai daya pengaruh atas seluruh hidup kita. Kalau demikian, maka saya yakin sabda Tuhan itu tidak sia-sia, tetapi sabda itu akan berbuah. Bagaimanakah dengan Anda, dengan saya? Beranikah kita membuka hati kepada sabda Tuhan? Beranikah kita menyimpan di dalam hati kita? Beranikah kita mengolah dan merenungkannya? Didasarkan pada pengalaman-pengalaman, realita-realita kehidupan, sehingga dayanya kita rasakan dan akhirnya berbuah di dalam hidup ini. Tuhan sendiri menyatakan di dalam kitab Ibrani bahwa Ia meletakkan hukumnya di dalam hati kita dan juga menuliskannya di dalam akal budi kita. Dalam arti inilah sebenarnya Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada kita. Hanya sekarang hati kitalah yang harus diolah. Selamat mengolah hati kita, membuka hati kita agar sabda Tuhan sungguh-sungguh berdaya dan berbuah. Tuhan memberkati.